Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita itu ingin dekat dengan Allah, ingin bisa dicintai oleh Allah, maka yang perlu kita lakukan tidak lain kita berusaha untuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, bukan apa yang kita ingin kerjakan. Jadi kalau misalnya ada perbuatan-perbuatan baik, lalu kemudian diri kita cenderung untuk menyenangi hal tersebut, maka bisa saja perbuatan itu belum tentu di mata Allah itu terhitung sebagai sebuah perbuatan baik yang dicintai oleh Allah. Makanya kan di dalam hadis dikatakan bahwa perbuatan baik yang paling disenangi oleh Allah itu perbuatan baik yang paling sulit untuk dikerjakan oleh yang paling berat. Yang paling berat. Ini yang paling berat itulah sebenarnya sesuatu hal yang paling dicintai oleh Allah. Kita ini kan punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kecenderungannya tidak lain, dia berusaha untuk mencari aman. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu ini biasanya dia selalu berusaha bagaimana dirinya, nafsu itu sendiri selalu dalam keadaan rahat, dalam keadaan senang. Jadi katakanlah nafsu kita mungkin saja tidak akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan haram misalnya. Mohon maaf, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang kita akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Tetap kita akan sholat, kita akan puasa, Senin Kamis kita pun akan lancar-lancar saja. Tetapi pada akhirnya nafs ini dengan perbuatan baik tersebut dia akan mencari posisi, mencari keadaan di mana perbuatan baik yang dia kerjakan tersebut tidak membahayakan diri dia. Ini nafs. Satu contoh misalnya, kita mungkin rela akan menolong orang lain yang menderita, tetapi ketika kita menolong orang tersebut, tapi dengan pertolongan kita tersebut membuat kita susah dan membuat kita menderita sengsara, bisa saja kita akan menjauh dari orang itu dan kita tidak akan membantu orang itu. Misalnya ada orang yang datang kepada kita mau meminjam uang, dan kita tahu bahwa ya dengan prasangka kita lah, dugaan kita, ya mungkin karena pengalaman-pengalaman kita sebelumnya bukan dari orang itu tapi dari orang lain, bahwa ada orang-orang yang meminjam uang dari kita tapi kemudian utangnya nggak dibayar, dia selalu menghindar. Ada orang yang datang kepada kita meminjam uang, mengatakan bahwa dia butuh dibantu, dia sampaikan keadaannya dia kepada kita dan kita punya uang untuk bisa membantu orang tersebut, tetapi kita tidak mau melakukan itu. Pada saat itu kita tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena nafs kita, diri kita mengatakan bahwa kalau kamu menolong orang tersebut, kamu akan susah, kamu akan sengsara. Kenapa? Orang itu belum tentu akan membayar utang kamu. Kan seperti itu. Itu yang terkadang terjadi. Kita akan memilih-milih ya perbuatan-perbuatan baik yang pada akhirnya tidak mengorbankan diri kita. Ini nafs. Sedangkan Allah itu menginginkan bagaimana diri kita bukan hanya sekedar beribadah saja. Bukan itu yang Allah inginkan.
bukan hanya sekedar bagaimana kita pada akhirnya melakukan sebuah ibadah, bukan. Tetapi yang ingin Allah lakukan, yang diinginkan oleh Allah dari kita tidak lain bagaimana kita mampu mengalahkan, mampu menekan dan mengontrol nafs kita. Maka coba Anda lihat, ya, misalnya di dalam ayat Al-Quran tentang masalah kebaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa lan tanalul birra, engkau itu tidak dikatakan berbuat baik, engkau belum dikatakan telah berbuat baik. Sampai kapan? Sampai kita pada akhirnya mampu melepaskan, mampu mengeluarkan sesuatu hal yang paling dicintai. Ini jadi sesuatu hal itu bukan hanya sekedar Anda itu dilihat berbuat baik saja, tidak, tapi bagaimana kita pada akhirnya mampu melepaskan ikatan-ikatan dari hawa nafsu kita. Allah itu menginginkan diri kita. Saya kan udah sering katakan, ibadah itu bukan tujuan utama, tapi ibadah itu hanya sebuah kendaraan, sebuah wasilah saja. Seperti Anda misalnya mau pergi ke satu tempat, Anda ingin pergi ke sana, Anda kan harus apa? Anda harus menggunakan kendaraan, terserah mau sepeda, mau motor, mau mobil, mau apa saja. Tetapi untuk bisa sampai ke tempat itu, Anda harus menggunakan kendaraan. Kendaraan itu hanya wasilah Anda, tapi sebenarnya Anda yang ingin datang ke acara itu, Anda yang ingin masuk ke dalam acara tersebut. Ketika Anda udah masuk ke sana, kendaraan Anda kan Anda nggak bawa ke sana, sebab kendaraan ini nggak punya apa, nggak punya tempat di sana, nggak bisa masuk karena memang bukan wilayahnya. Begitu juga dengan diri kita, nafs kita yang merupakan hakikat diri kita, ruh kita tersebut, itulah yang kemudian akan kembali kepada Allah. Itu yang Allah inginkan, ruh kita kembali kepadanya. Proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un inilah yang benar-benar harus terjadi. Karena ruh kita berada di dalam tubuh kita, mau nggak mau, selama kita masih terbungkus dengan jasmani kita, makanya setiap kewajiban-kewajiban itu kita lakukan, tapi pada hakikatnya bukan gerakan itu yang mau dilihat sama Allah, bukan sekedar aturan-aturan fikihnya, bukan tangan Anda, bukan kaki Anda, bukan ruku Anda, bukan sujud Anda, tetapi ini tetap harus dilakukan selama diri kita berada di dalam apa? Di dalam tubuh. Tetapi ini hanya membantu kita untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi ketika kita sudah lakukan itu, yang diinginkan bagaimana kita pada akhirnya tidak terikat dengan kondisi itu, tidak terikat dengan kondisi jasmani kita, tidak terikat oleh kondisi khayal kita, tidak terganggu, tidak terikat oleh kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi kan ternyata ibadah kita tidak seperti itu. Ibadah kita pada akhirnya terganggu oleh apa? Terganggu oleh tubuh kita, oleh pikiran kita yang berhubungan dengan alam sekitar kita. Kita mau berhubungan dengan Allah, tapi coba lihat, kita mau berhubungan dengan Allah, mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah dengan Allah, tapi ternyata ketika kita sudah berada pada posisi ingin beribadah kepada Allah, berbagai macam gangguan yang ada di sekitar kita mengganggu hubungan kita. Bukan itu yang diinginkan sama Allah. Akhirnya kita nggak bisa apa? Kita nggak bisa miraj, kita nggak bisa ketemu dengan Allah. Ini tujuan daripada apa? Tujuan daripada ibadah itu sendiri. Makanya dalam proses sirus suluk, dalam proses orang ingin kembali kepada Allah, kita kan musafir. Ini saya tekankan lagi, Anda harus melihat, benar-benar harus menyadari hakikat diri kita sebagai seorang musafir.
Ini harus benar-benar kita sadari. Orang yang bertempat tinggal di alam dunia ini, maka dia tidak ingin melepaskan sesuatu, nggak mau. Karena dia meyakini bahwa inilah tempat tinggal dia. Untuk apa dia pergi meninggalkan itu? Makanya coba Anda lihat, ya, proses kita dalam beribadah kan pada akhirnya proses transaksi semua. Semua bagaimana kita korbankan, kita berikan, tapi apa? Tapi kita ingin ada sesuatu yang kita dapatkan lagi untuk dunianya kita. Ini jelas-jelas menggambarkan bahwa kita itu masih terikat dan terbelenggu oleh hawa nafsu kita. Sedangkan Allah ingin bagaimana kita melepaskan diri dari itu. Jangan terikat. Kan ikhlas itu kan di situ. Ikhlas itu Anda sama sekali tidak terikat oleh apapun juga dalam setiap perbuatan-perbuatan Anda. Kecuali apa? Kecuali Anda benar-benar melakukan perbuatan tersebut karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada. Makanya dalam cerita seorang wali Allah, katanya sangat tidak beradab, misalnya ya, sangat tidak beradab kalau kemudian ada seseorang yang datang kepada Anda, katakanlah seperti itu. Ini mau menggambarkan bagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan dalam proses ibadah. Katakanlah Anda misalnya memiliki seorang teman, kemudian seorang teman ini ya, yang akrab dengan Anda, teman yang begitu dekat dengan Anda, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan kepada Anda, memberikan sesuatu kepada Anda, dermawan kepada Anda. Ketika Anda masih terus melihat kedermawanan orang tersebut kepada Anda, perbuatan-perbuatan baik dia kepada Anda, pada hakikatnya Anda itu belum menjadi teman sejati orang itu, karena Anda masih melihat kebaikan orang itu. Anda memujinya karena kebaikannya dia. Artinya Anda berinteraksi dengan orang tersebut karena kebaikannya dia. Itulah yang kemudian membuat Anda senang dengan dia. Anda melihat diri dia. Kalau seperti ini, kita pada hakikatnya belum menjadi teman yang sebenarnya. Harusnya yang benar-benar kita lihat tidak lain adalah hakikat orang itu dalam kondisi apapun juga dia, bukan kebaikan. Seperti begini juga, ini contoh. Kita misalnya melihat Allah, mau beribadah kepada Allah, mau berbuat baik, mungkin karena ya, tidak semua orang, tapi pada akhirnya kebanyakan seperti ini. Mungkin karena kita melihat bahwa Allah itu memberikan balasan kepada kita, balasan yang terbaik kepada kita, sehingga kita rela untuk mengeluarkan sesuatu. Jadi pandangan kita itu tertuju kepada apa yang Allah bisa berikan kepada kita. Misalnya seperti sesuatu yang sering kita lakukan, sedekah 1 mengharap 10, karena ada 10-nya yang Allah mau berikan kepada kita, sehingga kita rela mengeluarkan 1. Ini hakikatnya Anda belum lantanalul birra, belum melepaskan apa yang Anda cintai. Kenapa? Karena Anda pada akhirnya masih terikat, tertaut dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kondisi kita dalam hubungan kita dengan Allah seperti ini menandakan bahwa Allah itu belum tentu mencintai kita. Wong buktinya saja kita tidak mencintai Allah. Bukan Allah yang ada dalam pikiran kita, bukan Allah yang menjadi tujuan utama kita, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya kepada Anda, tujuan Anda beribadah apa? Jujur aja kita, tujuan kita sholat untuk apa?
Kan pada akhirnya kalau memang tujuan utama kita itu benar-benar Allah, maka pada saat itu ketika ditanya kepada kita, yang terlintas dalam pikiran kita itu tidak lain apa? Allah. Kalau kemudian ketika Anda ditanya, kemudian yang terlintas dalam pikiran Anda itu tidak lain, misalnya surga, atau tidak lain sesuatu yang kembali kepada Anda, baik itu kepada dunia Anda, itu menandakan bahwa Anda berbuat bukan untuk Allah. Makanya ada seorang hamba saya, ditanya kepada dia, apa yang engkau butuhkan dariku? Kata tuannya, dibilang, ya terserah kamu, saya tidak punya kebutuhan apa-apa. Ya bagaimana seorang hamba saya kemudian mau menentukan sesuatu untuk Tuhan dia? Terserah Anda mau lakukan apa saja untuk saya, Anda mau berikan apa saja kepada saya, Anda mau memberikan pakaian apa saja kepada saya, ya itu, saya nggak punya keinginan. Dia nggak punya pilihan. Allah mau berikan ini, oke, terima. Allah mau berikan itu, ya oke, terima. Kan itu hamba. Kalau kemudian Anda menentukan sesuatu untuk Anda tidak dikatakan sebagai hamba. Ini kan hakikat hamba itu sendiri. Nah, ini hakikat bagaimana ubudiyah itu mau menjadikan orangnya jadi seorang abid. Ubudiyah, penghambaan, ibadah ini tidak lain adalah membentuk kita menjadi seorang. Ubudiyah sebagai seorang yang benar-benar menghamba, akhirnya kita menjadi hakikat abid, hakikat yang menghamba. Ini tujuannya. Jadi kalau Anda beribadah, lalu kemudian tidak menjadikan kita semakin menghamba, pada hakikatnya kita tidak pernah menghamba. Kan seperti itu. Kalau misalnya begini contohnya, saya berikan contoh sederhana kepada Anda. Anda kalau misalnya diberikan gula, lalu kemudian dengan gula tersebut, Anda tidak pernah tahu bagaimana gula itu ada pada diri Anda. Tapi Anda tidak pernah tahu ditanya kepada Anda bagaimana itu gula. Anda nggak tahu hakikatnya seperti apa. Berarti ini menandakan bahwa Anda itu tidak pernah mencicipi gula tersebut. Begitu juga dengan kita, kalau kita menghamba, lalu kemudian tidak menjadikan kita tahu bagaimana hakikat penghambaan itu menandakan bahwa sebenarnya kita tidak pernah menghamba. Memang zahirnya Anda menghamba, tapi harus diingat bahwa bukan ini hakikatnya. Tapi bagaimana ibadah itu berada di mana? Berada pada wilayah qalbun, berada pada wilayah hati. Lebih tinggi lagi kalau misalnya dia bisa masuk pada wilayah ruh atau sirrun, hakikat yang lebih dalam lagi. Di sanalah rahasia-rahasia Allah itu akan ditampilkan kepada kita. Makanya Anda bisa melihat kenapa para wali-wali Allah itu misalnya ya mampu memahami segala sesuatu, itu karena ibadahnya mereka bukan lagi ibadah yang berada pada wilayah apa? Wilayah-wilayah zahiriyah saja, wilayah-wilayah syariatnya saja, bukan di situ. Mereka nggak sampai wilayah di situ lagi, udah lewat. Tapi bukan berarti mereka nggak ibadah. Mereka ibadah, bahkan ibadahnya mereka itu benar-benar luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang-orang sufi atau misalnya Anda itu ikut aliran-aliran tasawuf membuat Anda jauh dari Allah, membuat Anda itu tidak beribadah, ini salah. Itu bukan aliran sufi. Dan jangan Anda percaya kalau ada aliran sufi yang membuat Anda pada akhirnya tidak lagi melakukan ajaran-ajaran Allah, itu salah. Itu oknum saja. Jangan kemudian Anda mengatakan bahwa itulah hakikat sufi. Enggak, bukan seperti itu. Hakikat sufi itu tidak lain merupakan ajaran-ajaran dari apa? Ajaran-ajaran dari lan tanalul birra. Mereka mempraktekkan itu tidak terikat dengan sesuatu, harus benar-benar ikhlas. Mereka memaknai apa itu hakikat ikhlas, apa itu hakikat tawakal, apa itu hakikat ridho. Mereka maknai benar-benar, mereka hayati. Kalau kita ini hanya sebatas apa? Sebatas teori, memahami tentang sesuatu, pintar menceritakan tentang hal tersebut, tetapi tidak mampu menghayati dan merasakannya. Ini bedanya antara kita. Kita pintar menjelaskan, tapi tidak mampu merasakan. Kalau mereka enggak. Mereka pintar dua-duanya. Mereka rasakan dan mereka pintar juga menjelaskan. Seperti apa halnya? Makanya terkadang Anda bisa melihat bahwa para wali-wali Allah itu saking merekanya udah tahu bagaimana hakikat sesuatu, terkadang
mereka itu tersenyum-senyum aja kalau misalnya ada orang ngotot menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam, tentang surga, tentang neraka, tentang Tuhan. Mereka senyum-senyum aja. Kenapa? Ya Anda itu masih pada teori aja, Anda belum mampu masuk ke dalamnya. Kalau Anda udah masuk ke dalamnya, hakikatnya apa? Akan terlihat, Anda akan semakin tawadhu, Anda akan semakin diam. Seperti orang yang begini, Anda kalau misalnya udah tahu manisnya sesuatu tuh, misalnya gula, Anda tahu tuh hakikatnya manis, Anda udah rasakan. Anda sementara apa? Sementara mencicipinya, makan itu. Kemudian ada orang di samping Anda yang tidak pernah tahu bagaimana itu gula, tapi dia pernah mendengar tentang gula, pernah dijelaskan kepada dia, oh gula itu manis begini-begini. Dia ngomong, dia cerita, oh gula itu begini. Kira-kira ketika dia misalnya salah dalam menjelaskan, mendefinisikan tentang gula, Anda kira-kira mau nggak menjelaskan kepada dia? Enggak. Kenapa? Dia nggak bakalan bisa tahu, Anda nggak bakalan ngotot. Kenapa? Anda mau ngotot seperti apapun juga menjelaskan kepada dia tentang gula, dia nggak bakalan bisa tahu. Kenapa? Dia nggak pernah makan, dia hanya mendengar saja, dia hanya membaca buku saja. Makanya dia merasa paling pintar. Tapi kalau orang itu udah merasakan, karena dia hanya udah fokus dengan apa? Dengan rasanya, manisnya, dia udah nggak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Udah biarin aja dia, saya mau fokus dengan manisnya. Sama dengan orang yang lagi beribadah, ketika dia udah fokus dengan Allah, ya, ketika dia benar-benar udah dekat dengan Allah, ngapain lagi dia peduli dengan apa? Peduli dengan orang-orang yang rajin, yang ngotot berbicara tentang sesuatu. Enggak, ngapain? Makanya wali-wali itu banyak diamnya mereka, karena percuma mau menjelaskan seseorang yang tidak sama levelnya. Kalau sudah sama level, ya tinggal saling memahami saja, saling memandang saja. Oh iya, sama-sama kita rasakan, nggak perlu dijelaskan, tinggal manggut-manggut. Iya, nikmat benar. Dan begitu. Orang yang ngotot, yang berdebat itu yakin, kalau saling berdebat, yakin mereka belum tahu hakikatnya seperti apa. Kalau udah tahu hakikatnya, yakin, tunduk mereka. Anda bisa lihat aja. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, coba Anda lihat, seandainya hakikat Al-Quran tersebut, ini kan Allah mau misalkan, mau menggambarkan kepada kita, seandainya hakikat Al-Quran, hakikatnya loh, diletakkan di atas gunung, hakikatnya apa? Hancur lebur itu gunung. Udah nggak sanggup lagi. Kenapa? Pada akhirnya ego mereka, akunya mereka itu lenyap. Yang senang berdebat, yang senang bicara, yang terlalu ngotot itu kenapa? Karena masih ada egonya. Walaupun dia benar, tapi kemudian masih ada egonya, tetap salah. Keakuan masih apa? Masih unggul. Seperti Nabi Musa misalnya. Nabi Musa ketika dia belum bersama-sama dengan Khidr, ya katakanlah Nabi Khidr, ketika dia belum bersama-sama dengan Nabi Khidr, dia kan merasa bahwa dia tahu semuanya, dia tahu segala-galanya, sayalah Nabi yang paling oke gitu. Tapi kemudian Allah bilang masih ada hamba yang paling jago. Tuh Nabi Khidr, kamu harus belajar ke sana. Akhirnya dia ketemu Nabi Khidr, diajarin. Belum diajarin secara keseluruhan, tapi pada akhirnya dia tahu, oh ada makom kayak gini nih, ada derajat kayak gini. Akhirnya dia diam, dia udah nggak ngotot lagi. Kenapa? Karena dia udah tahu seperti ini. Orang yang baru baca 1, 2, 3 buku, Masya Allah paling pintar. Kenapa? Karena dia mau menyampaikan kepada orang, lihat, saya itu paling jago loh. Orang yang baru menyumbang 1, 2, 3 juta merasa Masya Allah udah paling jagonya dalam masalah apa? Kedermawanan. Tapi kalau orang yang benar-benar orang dermawan, dia diam-diam saja. Kenapa? Karena pada akhirnya dia menyadari bahwa kedermawanan itu hanya untuk Allah semata. Dia menikmati kedermawanannya itu, bukan lagi untuk orang lain perbuatannya. Kayak gitu. Tapi kalau selalu ada egonya dengan perbuatan baik, dia ingin menonjolkan, ingin ditahu dengan semua itu. Begitu juga. Akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini udah ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Khidr. Saya udah belajar, oh ternyata ada hakikat yang ini nih. Makanya dia minta kepada Allah, perlihatkan dirimu. Saya ingin melihat tuh seperti apa yang dialami oleh Nabi Khidr. Ingin melihat. Nabi Ibrahim kan juga kan meminta seperti itu. Tapi yang diminta sama Nabi Ibrahim berbeda dengan apa yang diminta oleh Nabi Musa. Tapi hakikatnya yang mereka minta itu hakikatnya, malakutnya, rahasia yang ada di balik dari apa yang nampak. Itu
yang mereka minta. Bukannya Nabi Ibrahim itu ketika meminta, ya Allah tunjukkan kepada saya bagaimana cara menghidupkan orang mati, bukan berarti dia nggak percaya tentang apa, tentang maat, tentang kebangkitan, bahwa Allah itu kuasa untuk membangkitkan apa orang meninggal. Nggak, dia yakin tentang masalah itu. Wong dia lihat, wong dia Nabi. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan Nabi Ibrahim itu ragu, Anda salah. Anda berarti nggak tahu kalau Nabi Ibrahim itu Nabi. Masa Nabi ragu dengan ajarannya sendiri? Kan enggak. Tapi yang dia inginkan itu apa? Hakikatnya dia ingin difahamkan seperti apa itu. Saya ingin melihatnya secara langsung. Gimana tuh? Dia ingin lihat gimana Allah itu menghidupkannya secara langsung. Jadi yang dia minta itu hakul yakinnya, hakikatnya yang dia lihat. Jadi bukan lagi ainul yakin, bukan lagi apa, ilmu yakin, bukan lagi ilmu-ilmunya, bukan lagi teori-teorinya seperti ini, enggak. Dan bukan sekedar ainul yakin, bukan lagi khayalannya, bukan tampilan yang ada di alam imajinasi, tapi bagaimana mereka masuk ke dalam hakikat apa? Ke dalam hakikat kejadian itu sendiri. Mereka yang langsung melakukannya, bukan lagi menyaksikan. Ainul yakin kan menyaksikan orang lain yang melakukan, disaksikan. Tapi seperti Anda misalnya gini, api tuh, api, kalau ilmu yakin Anda nggak lihat apinya, diceritain sama orang saja. Oh iya, api seperti ini. Oh, oke, saya tahu ada api. Kalau kemudian ainul yakin, oh Anda lihat api tersebut di bawah di depan Anda. Nih api itu, oh benar ada api. Lalu hakul yakin apa? Anda yang masuk ke dalamnya, Anda yang terbakar. Itu hakul yakin. Jadi hakikatnya Anda itu menjadi api. Itu seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu ya ingin bagaimana hakikat mematikan itu bukan lagi melalui tangan Allah, tapi langsung dari tangan dia. Ini. Makanya Nabi Ibrahim itu yang dia minta apa? Ismul Hayyu. Hakikat daripada apa? Hakikat daripada Allah Maha menghidupkan. Melalui tanganku ya Allah, melalui diriku engkau itu bagaimana menghidupkan orang. Seperti itu yang diminta. Nabi Musa kan sudah jadi mutakallim, sudah bercakap-cakap dengan Allah. Di sini yang dia lihat apa? Yang dia ingin lihat apa? Ismul Basir, Ismus Sami, dia udah tahu Ismus Sami itu seperti apa. Wallah, mendengar aja udah indah kan. Ismus Sami, ilmu Ismus Sami, nama Allah yang maha mendengar. Didengar tuh ucapan-ucapan Allah, didengar tuh kalam-kalamnya Allah. Sekarang yang dia ingin apa? Ismul Basir. Gimana tuh melihat yang itu? Secara langsung dia ingin lihat. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Khidir. Begitu. Jadi hakikatnya yang langsung mereka ingin alami langsung. Kita juga kan harusnya begitu. Sebenarnya puasa ini ketika Allah katakan bahwa as-saumu li wa ana ajazibi, sebenarnya Allah itu sedang memberikan satu jalan bagi kita untuk bisa merasakan itu. Kenapa? Karena dengan dikatakan bahwa sayalah yang akan memberikan ganjaran puasa tersebut, ini menggambarkan bahwa Anda yang harus datang ke sini. Anda yang harus datang ke sini. Artinya puasa ini sedang menjadikan jalan bagi Anda supaya Anda itu tidak lagi terikat oleh alam dunia ini. Anda dibantu oleh Allah dengan datangnya bulan Ramadan ini untuk dikekangkan nafsu ini yang berhubungan dengan alam-alam tanah ini, yang membuat kita pada akhirnya tidak mampu untuk tinggal landas, tidak mampu untuk terbang menuju apa? Menuju Allah. Kita ini kan bagaikan seekor burung yang benar-benar terpenjara di dalam sangkar dunia kita. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh tubuh kita. Kita lihat begitu indahnya tubuh kita ini, Masya Allah, dengan banyaknya uang kita mampu membeli ini. Rumahnya kita betapa besar dan indahnya. Ini kan membuat kita pada akhirnya apa? Masya Allah, indah benar ini. Tapi pada hakikatnya bukan itu dirimu. Seindah apapun juga tampilan zahir yang Anda miliki, itu akan berakhir dan sirna. Engkau yang harus pergi melepaskan. Ramadan mau melepaskan itu semua. Jangan engkau terikat dengan semua itu. Kau harus
harus melepaskan diri dari hal itu. Jangan kenyangkan dirimu. Makanya kan yang mau dikekang ini hawa nafsu. Itu yang mau dikekang, yang mau dilepaskan itu ya itu. Bukan hanya sekedar menahan lapar makan, bukan itu. Ngapain? Emangnya Allah butuh makanan kita? Emangnya Allah itu butuh dengan hal-hal seperti itu? Bukankah Allah udah bilang di dalam ayat Al-Quran sendiri bahwa Allah itu apa? Tidak membutuhkan daging sembelihan kita. Allah nggak butuh itu. Anda pikir ketika Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim, tuh sembelih Nabi Ismail, emangnya yang dia butuhkan Nabi Ismail? Bukan itu yang dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan itu tidak lain bagaimana Nabi Ibrahim tidak terikat dengan apa? Dengan Ismail, tidak terikat itu. Jangan ikat hatimu kepada Ismail, kau lepaskan cintamu kepada Ismail. Itu supaya engkau bebas dan datang kepada aku, merdeka dirimu. Itu yang Allah inginkan, dirimu yang diinginkan sama Allah. Seperti gini ya, seperti seorang anak, ini kan udah sering saya sampaikan mungkin ya, seperti seorang anak yang berpisah dari orang tuanya, jauh, tinggal jauh dengan orang tuanya. Orang tuanya di sini merindukan anaknya, selalu ditelepon, selalu dipanggil, menunggu, menanti, kapan tuh anaknya mau datang. Setahun Idul Fitri nggak datang, 2 tahun Idul Fitri nggak datang. Akhirnya kan orang tuanya begitu rindu, kapan ini anak saya ini mau datang. Si anak kan nggak pernah berpikir yang penting apa? Yang penting dia enak saja di sini, dia nikmati kehidupan dia. Dia nggak tahu bagaimana rasa yang dialami oleh orang tuanya, menanti terus. Si anak nggak berpikir bahwa yang diharapkan itu siapa? Kedatangan dia. Tetapi ketika orang tuanya mengharap dan mengatakan dia rindu, yang bayangannya dia, oh iya udah deh, dia kirim apa? Dia kirim uang 10 juta. Orang tuanya bilang, saya masih rindu. Oh, dikira apa? Mungkin 10 jutanya itu kurang, ditambahin 100 juta. Bukan itu yang dibutuhkan, kehadiranmu, datangmu. Jadi jangan kau pikir bahwa dengan engkau mengirim 10 juta, mengirimkan makanan, mengirimkan mobil, apa segala macam, kau merasa bahwa kau itu sudah berbuat baik dan itu sudah menutupi semua kerinduan orang tuamu. Enggak, belum. Kau lah yang diinginkan, dirimu yang diinginkan. Begitu juga dengan Allah. Allah inginkan bagaimana engkau itu pada akhirnya datang kembali. Tuh ibadah-ibadah itu yang saya berikan kepadamu, jadikan itu sebagai tangga bagimu, jalan bagimu untuk bisa datang terbang kepadaku. Ayo sini, terbang kau. Itu yang Allah inginkan. Itu kan tiket kita tuh, Allah udah sediakan. Bayangkan Ramadan ini luar biasa kan begitu. Allah permudah. Tapi kan kemudian kita tidak manfaatkan itu semua. Ibadah-ibadah pada akhirnya kita lakukan hanya untuk ibadah itu sendiri. Bukan itu yang Allah inginkan. Kita harus memperbaiki cara pandang kita tentang masalah-masalah ibadah. Jadi tidak terikat oleh sesuatu. Disinilah Ramadan itu. Setelah puasa itu, hakikat puasa tersebut. Puasa membuat kita tidak terikat oleh sesuatu. Kita mampu melepaskan. Kita dilatih oleh Allah. Allah latih kita untuk tidak terikat oleh apapun juga. Bayangkan kita dilatih oleh Allah. Tergantung daerahnya masing-masing, negaranya masing-masing, waktu kita itu benar-benar apa? Menahan keinginan tersebut. Halal loh, halal. Tapi karena begitu besar keinginan kita untuk melaksanakan perintah Allah, kita tidak kerjakan itu semua, kan begitu. Kita bisa makan, halal tuh. Tapi kenapa kita pada akhirnya tidak makan? Pada saat kita sahur sampai kemudian kita berbuka. Kenapa? Ada mungkin orang yang lakukan itu kan hanya sekedar perintah aja, tapi ya pada hakikatnya ini menggambarkan bahwa sesuatu hal yang mubah, sesuatu hal yang bisa, bukan sesuatu hal yang haram. Tapi kenapa itu pun harus Anda lepaskan? Allah ingin mengatakan, iya memang hal-hal yang ada pada dirimu itu sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang aku berikan itu kenikmatanmu, kau dapatkan dengan cara yang halal. Itu milikmu, tapi pergunakan dengan cara yang benar. Kan itu yang Allah ingin sampaikan. Jangan kamu terikat dengan itu. Jangan kamu mengandalkan semua itu. Bukan itu yang Allah inginkan. Tapi
bagaimana engkau pada akhirnya dengan semua kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada itu, kau pada akhirnya semakin dekat denganku. Itu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jangan mentang-mentang itu kita rasa sebagai milik kita. Saya lakukan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Lalu kemudian apa? Kita sembarang menikmati hal itu. Seenaknya kita saja. Membeli ini dan itu. Bayangkan kita tumpuk sesuatu hal yang sebenarnya kita sendiri tidak memanfaatkan. Kan begitu. Coba kan Allahu Akbar, ini kan sudah terlalu keterlaluan benar sebenarnya. Nggak menyadari tentang hakikat apa? Hakikat kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Tidak sadar bahwa dia sebagai seorang hamba memamerkan kekayaan. Allahu Akbar. Nggak sadar dirimu ketika engkau pamerkan kekayaan itu di televisi, engkau pamerkan kekayaan itu di mana? Di media sosial. Kau tidak sadar bahwa pada saat itu ada orang-orang yang tidak mampu sedang menonton. Kau tidak sadar dengan mogemu, dengan Alfardmu, dengan segala kekayaan yang kau miliki. Kau tidak sadar bahwa ada orang-orang yang merintih, yang untuk makan saja mereka tidak punya. Lalu engkau tertawa-tawa di situ. Allahu Akbar. Tidak sadar dirimu. Kan ini sudah keterlaluan benar itu. Wallah, keterlaluan. Lalu engkau merasa bahwa ketika ada orang yang mengatakan itu enggak benar, engkau mengatakan itu kan harta saya. Memang benar itu harta kamu, tapi engkau tidak menyadari bahwa engkau adalah seorang hamba dan itu harta adalah titipan Allah untukmu, bukan milikmu. Kau harus sadar itu. Ketika engkau pamerkan sepatu dengan berbagai macam merek, jutaan, miliaran, kau apakan itu semua? Tas-tas yang dengan jutaan, miliaran. Allahu Akbar. Kau tidak sadar bahwa pada akhirnya Allah akan meminta pertanggungjawaban itu semua. La tus'alunna. Allah akan minta. Yawma idzin 'anin na'im. Allah akan minta akan pertanggungjawaban itu semua. Kau tidak sadari itu. Bukan hanya sekedar kau merasa ya udah, saya ini kan ibadah, saya ini kan udah puasa, saya ini kan udah haji, udah umroh. Kau merasa bahwa saya ini seakan-akan sudah menunaikan perintah Allah, tapi engkau tidak merasa bahwa bukan itu yang Allah inginkan darimu, tapi yang Allah inginkan darimu bagaimana engkau itu mampu menyadari kondisi dirimu sebagai seorang hamba. Ketika engkau itu benar-benar beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang engkau lakukan, harusnya apa? Harusnya engkau semakin dekat dengan Allah. Ketika engkau semakin dekat dengan Allah, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, berarti sifat-sifat maha pengasih, maha penyayang, maha dermawannya Allah itu benar-benar engkau miliki. Engkau disifati dengan sifat itu. Kenapa? Karena engkau udah dekat dengan Allah. Berarti kalau engkau sudah memiliki sifat sayang, sifat kasih, engkau pada akhirnya akan kasihan dan empati dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Hablum minallah berhubungan dengan hablum minan nas. Kalau kemudian itu tidak mampu kita lakukan, lalu di mana semua sujud kita? Di mana kemudian ibadah-ibadah kita? Kan enggak benar itu. Ini yang saya katakan bahwa terkadang kita ini beribadah bukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tapi sesuai dengan yang kita inginkan. Mohon maaf saja, kita mau berangkat umroh, merasa kita ini mau menunaikan perintah Allah, mau merasa bahwa kita ini mau beribadah. Tapi coba lihat, ketika dia mau beribadah saja, mau berangkat umroh, dia mau cari hotel yang benar-benar mahal, yang semuanya tersedia, nikmat dia di sana. Hasilnya itu luar biasa. Kalau perlu di dekat Baitullah tuh, semuanya dilayani. Ini ibadah yang bagaimana seperti ini? Katanya kamu mau dekat dengan Allah, tapi di satu sisi hawa nafsumu kau turutin. Kan nggak ketemu, nggak nyambung. Kalau kamu itu benar-benar ingin dicintai sama Allah, berarti apa? Berarti engkau harus benar-benar mampu mengerjakan apa yang Allah cintai, apa yang Allah inginkan. Itu bukan hanya sekedar beribadah. Kemudian dengan ibadah itu kita sudah merasa bahwa kita ini sudah mengerjakan perintah Allah. Makanya kan terkadang tanpa kita sadari dengan kondisi-kondisi yang terjadi dalam hidup kita, kita kan sering protes sama Allah. Kenapa? Karena kita merasa sudah berbuat baik, sudah melaksanakan perintah Allah, lalu kemudian hidup kita susah. Kita bertanya, ya Allah, kenapa?
Karena kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik tanpa kita sadari bahwa sebenarnya engkau itu belum berbuat baik, hanya engkau rasa saja. Engkau kan merasa berbuat baik, tapi belum tentu Allah sedang mengujimu. Betul nggak engkau itu berbuat baik atau tidak? Makanya dikatakan bahwa orang itu kalau sudah benar-benar baik, sudah benar-benar dekat dengan Allah, baginya nggak ada beda antara apa? Antara Allah itu memberikan kesusahan kepadanya atau pada akhirnya Allah itu memberikan apa? Kesenangan. Sama aja bagi dia. Nggak ada bedanya. Dia tidak akan mengeluh dengan semua kondisi itu. Ketika Allah berikan kesenangan kepada dia, kenikmatan, dia ingat, oh ini milik Allah, dia berikan kepada Allah. Lalu ketika kehidupan dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, pada akhirnya dia akan terima. Kenapa? Karena ini kan dari Allah. Allah sedang menguji saya dengan dua kondisi ini, dan saya harus terima. Kenapa? Karena semuanya datang dari Allah. Allah ingin melihat bagaimana diri saya, di situ saja. Tapi kalau kemudian kita protes dengan keadaan, kemudian lebih pilih keadaan yang lebih menyenangkan kepada kita, berarti tanpa kita sadari, sebenarnya kita ini apa? Sedang protes kepada Allah. Hanya sedang beribadah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perbaiki cara ini. Pandangan kita ini harus benar-benar kita perbaiki. Kita kan mau contoh Nabi. Kita ini mau dekat dengan para kekasih Allah. Harus rubah cara pandang kita tentang ibadah. Harus benar-benar kita rubah itu. Dan itu nggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita pada akhirnya tidak pernah memahami tentang hakikat diri kita ini. Ma'rifatun nafs ini harus benar-benar Anda fahami. Bukan hanya sekedar kemudian Anda itu berbicara tentang syariat, sunnah apa segala macam. Bukan sekedar itu. Bukan. Itu kalau kemudian syariat tidak diimbangi dengan hakikatnya, tidak diimbangi dengan tarikatnya, ya percuma. Anda nggak pernah akan menemukan hasil yang benar. Nggak pernah. Ketika Anda misalnya melihat, ya, mendengar apa yang dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah dengan ibadahnya mereka, dengan doa-doa dan munajahnya mereka, itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa Nabi misalnya bisa menangis meraung-raung seperti itu? Ada apa? Kenapa? Apakah itu hanya sekedar mereka beribadah saja? Tidak. Apakah mereka sekedar melakukan ibadah-ibadah ritualnya saja? Bukan. Tapi itu benar-benar diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang apa? Tentang hakikat sesuatu. Tentang apa yang mereka lakukan dan diri mereka. Artinya roh dari ibadah itu benar-benar mereka dapatkan, mereka alami. Ini oke. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.